2020 agar segera mengaktifkan video dan mematikan mikrofon dan menyesuaikan pakaian dengan menggunakan jas alma mater karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Satukan tekad masa depan kita, jadi kader penerus bangsa. Fakultas Ekonomi Udayana kita melangkah ke depan, mengabdi pada bangsa dan negara, berbakti pada Tuhan Yang Esa, dalam gemasivitas akademika Fakultas Ekonomi. Semangat ekuilibrium, wawasan jauh ke depan, sejahterakan bangsa. Semangat ekuilibrium, Fakultas Ekonomi. Untuk seluruh Bapak, Ibu, dan para hadirin yang telah hadir di ruangan ini, dimohon untuk men-silent handphone selama acara berlangsung, karena acara akan segera dimulai. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara Yudisium Bersama Pertama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2020. Pada hari ini, Jumat 29 Mei 2020. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang terhormat, Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang kami hormati, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang kami hormati, Sekretaris Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang kami hormati, Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang kami hormati,
Koordinator Unit di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang kami hormati, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Yang kami hormati, para pimpinan lembaga mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, serta para calon wisudawan yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Yudisium Bersama pertama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2020. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Ekonomi diikuti oleh seluruh hadirin. Hadirin, kami mohon untuk berdiri. penerus bangsa. Fakultas Ekonomi Udayana kita melangkah ke depan, mengabdi pada bangsa dan negara, berbakti pada Tuhan Yang Esa, dalam kemasivitas akademika Fakultas Ekonomi. Semangat ekuilibrium, wawasan jauh ke depan, sejahterakan bangsa. Semangat ekuilibrium, Fakultas Ekonomi pasti tetap jaya. Mari tingkatkan sumber daya kita, belajar tekun penuh semangat. Fakultas Ekonomi Udayana kita semoga tetap jaya. Fakultas Ekonomi Udayana kita semoga tetap jaya. Tetap jaya, tetap jaya. Acara kami lanjutkan dengan pembacaan doa.
Kepada petugas, kami persilahkan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita hening sejenak bersama-sama memanjatkan doa untuk acara pada hari ini. Doa akan kami hantarkan menurut kepercayaan agama Hindu. Bagi agama yang lain, dipersilahkan untuk menyesuaikan. Om Mawigna-mastu Namo Sidam. Om Aditya Sya Param Jyotir. Rakta Teja Namostuti Sweta Pangkaja Madhyasti Bhaskarya Namo Namah. Om Rang Rengsah Paramashiva Ditya Ya Namo Namah Swaha. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Om Hyang Widi. Dengan segala kebesaran dan keagungan ide Sang Hyang Widiwasa, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan puji serta syukur kehadirat ide Sang Hyang Widiwasa. Om Hyang Widi, pada hari ini kami hadir bersama mengikuti acara yudisium bersama pertama tahun ajaran 2019-2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Memohon berkah dan anugerah ide Sang Hyang Widiwasa untuk selalu menyertai kami. Om Hyang Widi, tunjukkanlah kami jalan yang utama. Bimbinglah kami dalam segala langkah dan usaha, agar kami dapat berperan serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Jadikanlah bangsa kami hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Om Hyang Widi, jalan masih terbentang di depan kami. Mudahkanlah langkah kami, luruskanlah jalan kami, dan lapangkanlah kehidupan ini bagi kami semua. Berikanlah sinar bagi jalan kami untuk dapat mengabdikan ilmu kami kepada masyarakat dan lingkungan. Om Hyang Widi, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah kesalahan para pengajar kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Om Dewa Suksma Paramasindhyaya Namah Swaha Sarwa Karya Prasidantem. Om Santi 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 Om. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Laporan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan tentang yudisium bersama pertama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2020. Kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan, kami persilakan. Sebelum kami menyampaikan laporan akademik, izinkan kami mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang terhormat Bapak Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, yang saya hormati para wakil dekan, kemudian yang saya hormati Sekretaris Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang saya hormati Bapak Ibu para koordinator program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Kepala Bagian Tata Usaha beserta seluruh Kepala Subbagian dan jajarannya, kemudian yang saya hormati para koordinator unit di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, kemudian yang saya hormati juga sebagian ada yang mengikuti secara online, yaitu para pengelola jurnal, kemudian yang saya hormati juga Ketua Ruang Baca, juga dari perwakilan mahasiswa, yaitu Ketua BEM dan Ketua BBM FEB UNUD, serta yang kami banggakan para peserta yudisium bersama pertama FEB UNUD. Mengawali laporan akademik yang dapat kami sampaikan pada hari ini, yaitu dengan menyampaikan informasi tentang mahasiswa, jumlah mahasiswa aktif yang hingga semester genap 2019-2020 adalah tercatat dari program S1 reguler itu sejumlah 2.597 yang terdiri dari 3 program studi sarjana, masing-masing dari ekonomi pembangunan 823, kemudian dari program manajemen 860, dan dari akuntansi 914. Dilanjutkan dengan program S1 non-reguler untuk ekonomi pembangunan 263, kemudian dari manajemen 318, dan dari akuntansi 278, sehingga total menjadi 859. Untuk program diploma 3, akuntansi dan perbajakan, masing-masing 179 dan 255, hingga total 434. Untuk program pendidikan profesi akuntansi tercatat sebanyak 39 mahasiswa. Kemudian dilanjutkan dengan jumlah aktif mahasiswa di program magister dan doktor, masing-masing dari program magister ilmu ekonomi ada 88, dari program magister manajemen 266, dan dari program magister akuntansi 249, hingga total yang sedang mengikuti kuliah di program magister sebanyak 603. Kemudian di program doktor itu ada di ilmu ekonomi sebanyak 64 orang, dan di program doktor ilmu manajemen sebanyak 92. Total di program doktor tercatat 156 siswa. Jadi total mahasiswa aktif dari seluruh prodi yang saat ini tercatat itu adalah 4.688 mahasiswa. Untuk akreditasi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hingga saat ini masih tercatat ada 11 program studi yang masih menyisakan predikatnya B, itu adalah akreditasi B adalah program profesi pendidikan akuntansi, pendidikan profesi akuntansi, kemudian dari program studi magister ilmu ekonomi B, program
doktor ilmu manajemen dan ilmu ekonomi B, sedangkan 7 program studi yang lain sudah terakreditasi dengan peringkat A. Bapak Dekan yang terhormat, kami lanjutkan laporan tentang peserta yudisium bersama pertama tahun 2020. Secara keseluruhan berjumlah 175 orang yang terdiri dari program S1 reguler sebanyak 101 orang, program studi S1 non-reguler 59, dan program studi Diploma 3, program studi PPAK untuk saat ini tidak ada peserta karena belum diselesaikan. Nah, kemudian program studi magister itu 5 orang, program studi doktor 10 orang. Untuk peserta yudisium bersama hari ini, kalau dilihat dari gender atau jenis kelamin, yang dari program studi S1 di S1 reguler laki-laki adalah 34 dan perempuan 67, sedangkan di S1 non reguler itu laki-laki 18 dan perempuan 41 orang. Untuk program studi magister laki-laki hanya 1 orang, kemudian perempuan ada 4 orang. Sedangkan di program studi doktor yang laki-laki aja 7 orang dan perempuan 3 orang. Secara kumulatif prosentasenya itu adalah 66% peserta yudisium bersama hari ini adalah mahasiswa perempuan, sedangkan yang laki-laki hanya 34%. Kami lanjutkan dengan rata-rata lama studi calon wisudawan program studi S1. Untuk di S1 reguler itu dengan lama studi atau masa studi normal 48 bulan, tercatat 92% itu menempuh studi di bawah studi normal. Untuk program ekonomi pembangunan, untuk program manajemen ada 98% di bawah studi normal, dan dari program akuntansi 91%. Sedangkan untuk program S1 non reguler untuk di ekonomi pembangunan yang menempuh studi kurang dari masa studi normal atau di bawah studi normal itu ada 55%, dan dari manajemen 95%, dan dari akuntansi 100%. Untuk di tingkat magister, program studi magister ilmu ekonomi dengan lama studi normal 24 bulan, itu yang menempuh kurang dari studi normal itu adalah 100%. Kemudian dari program magister manajemen 67%, dan dari program magister akuntansi 100%. Sedangkan untuk program doktor ada 2 mahasiswa dari program ilmu ekonomi yang menempuh kurang dari masa studi normal, dan sisanya adalah di atas studi normal. Rata-rata IPK calon wisudawan untuk di program S1 baik reguler maupun non-reguler dapat kami laporkan dengan standar IPK 2,75. Nampaknya semua peserta itu IPK-nya adalah 100% lebih dari 2,75. Untuk program magister dan program doktor dengan IPK rata-rata itu adalah batas 3
yang data ditunjukkan pada saat ini adalah untuk di program studi magister itu dan di program doktor semuanya di atas 3,0. Untuk predikat kelulusan masing-masing program studi dapat kami laporkan adalah untuk program S1 reguler itu dengan pujian sebanyak 24, sedangkan untuk S1 non reguler dengan predikat dengan pujian sebanyak 9, di program magister itu sebanyak 2 orang dan di program doktor sebanyak 2 orang juga. Jadi secara kumulatif dapat kami laporkan bahwa lulusan di masing-masing program studi secara umum 76% itu sangat memuaskan dan 21% itu dengan pujian. Baik, demikian yang dapat kami laporkan terkait dengan laporan akademik pada acara Yudisium bersama ke-1 tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana pada pagi hari ini. Laporan kami akhiri dengan ucapan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Demikianlah laporan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan surat keputusan Yudisium bersama pertama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2020. Kepada Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, kami persilakan. Keputusan Rektor Universitas Udayana nomor 292/UN 14.2.7/HK/2020 tentang peserta Yudisium bersama pertama tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Rektor Universitas Udayana menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Udayana tentang peserta Yudisium bersama pertama tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Ke-1, mereka yang namanya tercantum dalam Yudisium bersama pertama atau Yuber pertama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2020 adalah peserta wisuda ke-136 Universitas Udayana. Kedua, mereka yang namanya tercantum sebagai peserta Yuber pertama termasuk di dalamnya lulusan terbaik pada fakultas dan tingkat program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dan kepada mereka berhak diberikan gelar sesuai jenjang pendidikannya serta diberikan tanda penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, dalam diktum ke-1 dan ke-2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan rektor ini. Keempat, biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan rektor ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Universitas Udayana yang relevan. Kelima, keputusan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Denpasar pada tanggal 1 Mei 2020 atas nama Rektor Universitas Udayana, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Agus Ganesha Rahyuda, NIP 1983 0325 2006 04 1001. Lampiran Keputusan Rektor Universitas Udayana nomor 299-2.UN14.2.7/HK/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang peserta yudisium bersama pertama tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Nomor 1, Dr. Gede Bagus Brahma Putra, SE MSI MPAR, Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, IPK 3,97, predikat dengan pujian. 2, Dr. Maria Bernadetta Ringga, SE MM, Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, IPK 3,93, predikat dengan pujian. 3, Dr. Igusti Made Dharma Hartawan, SE MM, Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, IPK 3,83, predikat sangat memuaskan. 4, Dr. Agus Wahyudi Salasagama, SE MM, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, IPK 3,96, predikat sangat memuaskan. 5, Dr. Ida Bagus Udayana Putra, SE MM, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, IPK 3,87, predikat sangat memuaskan. 6, Dr. Sayu Ketut Sutrisna Dewi, SE MMAK, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, IPK 3,97, predikat sangat memuaskan. 7, Dr. Salustiano dos Reis Pidade, ST MSc, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, IPK 3,82, predikat sangat memuaskan. 8, Dr. Mateus Simenes, SE MM, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, IPK 3,79, predikat sangat memuaskan. 9, Dr. Igede Anindya Perdana Putra, SE MM, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, IPK 3,83, predikat sangat memuaskan. 10, Dr. Gusti Ayu Sugiyati, SE MM, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, IPK 3,98, predikat sangat memuaskan. 11, Ana Agung Ayusya Prabandina, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, IPK 3,93, predikat dengan pujian. 12, Gusti Agung Rateh Hendrayani, Program Studi Magister Manajemen, IPK 3,98, predikat sangat memuaskan. 13, Ninis Novita Sari, Program Studi Magister Manajemen, IPK 3,83, predikat sangat memuaskan.
14. Niketut Dewi Sumaryati, Program Studi Magister Manajemen, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. 15. Imade Sukarmayasa, Program Studi Magister Akuntansi, IPK 3,77, predikat dengan pujian. 16. Anak Agung Dinda Pramisita, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,94, predikat dengan pujian. 17. Niputu Ayu Septiani, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,88, predikat dengan pujian. 18. Jeffrey Anggra Dwi Putra, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,86, dengan pujian. 19. Niputu Widya Cahyani, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,86, predikat dengan pujian. 20. Ida Ayu Diah Sanjiwani, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,85, predikat dengan pujian. 21. Nimade Diah Kusuma Dewi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,75, predikat dengan pujian. 22. Putu Utami Sri Wahyuni, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. 23. Niputu Asri Diastari Putri, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,73, predikat sangat memuaskan. 24. Muhammad Nadifa Suwandi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,65, predikat sangat memuaskan. 25. Iwayan Dodi Iswara, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,73, predikat sangat memuaskan. 26. Ida Ayu Dwi Gunadarma, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. 27. I Gusti Ayu Made Arista Montari, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. 28. Leoni Primasari, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,79, predikat sangat memuaskan. 29. Imade Aditya Sudiatmika, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. 30. Iwayan Angga Purnarasa, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,84, predikat sangat memuaskan. 31. Nimade Eva Krismiyanti, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. 32. Niputu Linda Rustiani Dewi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,82, predikat sangat memuaskan. 33. I Gusti Ayu Agung Ade Tresia, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,8, predikat sangat memuaskan. 34.
Niputu Krisnanda Sukma Padmayoni, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,7, predikat sangat memuaskan. 35 Kadek Mas Diana Sari, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. 36 Imade Prastawa Adiguna, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. 37 Nikade Indah Krisnayanti, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. 38 Niketut Widya Purnama Sari, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. 39 Ruth Juliana, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,62, predikat sangat memuaskan. 40 Imade Juniyatnyan Putra, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,7, predikat sangat memuaskan. 41 Hartati Dewi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. 42 Pande Putu Febriarta, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,68, predikat sangat memuaskan. 43 Ria Munis Andiani, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. 44 Niketut Suindiantarini, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,63, predikat sangat memuaskan. 45 Putu Devia Juwita Sari, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. 46 Niluh Indri Prastika Sari, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. 47 Gede Jaya Artawan, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. 48 Wafa Fahrudin, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. 49 Jefrida Rizky Hidayah, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,57, predikat sangat memuaskan. 50 Imade Deva Paramarta, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,26, predikat sangat memuaskan. 51 I Gusti Agung Wahyu Yogaswara, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. 52 I Gusti Ngurah Bagus Yuda Pratama, Prodi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,34, predikat sangat memuaskan. 53 Ida Bagus Gede Diatmika Putra, Program Studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,07, predikat sangat memuaskan. 54 Kadek Ayu Yuliawati, Program Studi Manajemen, IPK 3,93, predikat dengan pujian. 55 Nikadek Cahyati, Program Studi Manajemen, IPK 3,86, predikat dengan pujian. 56 Nimade Sari Anggraini, Program Studi Manajemen, IPK 3,85, predikat dengan pujian. 57 Niwayan Cynthia Devi,
Program Studi Manajemen IPK 3,84, predikat dengan pujian. 58, Ketut Desi Trisnayanti, Program Studi Manajemen IPK 3,92, predikat dengan pujian. 59, Gede Dharma Sarjana, Program Studi Manajemen IPK 3,81, predikat dengan pujian. 60, Iputu Widya Artana, Program Studi Manajemen IPK 3,91, predikat sangat memuaskan. 61, Angela Ayu Dewi Chandrawati, Program Studi Manajemen IPK 3,91, predikat sangat memuaskan. 62, Erika Chandra Putri, Program Studi Manajemen IPK 3,83, predikat sangat memuaskan. 63, Dede Dewi Anggreni, Program Studi Manajemen IPK 3,8, predikat sangat memuaskan. 64, Kompiang Gede Satya Narayana, Program Studi Manajemen IPK 3,79, predikat sangat memuaskan. 65, Nimade Rai Kristina Kusuma Dewi, Program Studi Manajemen IPK 3,79, predikat sangat memuaskan. 66, Niluh Cynthia Yulianingsih, Program Studi Manajemen IPK 3,79, predikat sangat memuaskan. 67, Gusti Ayu Winda Riantari, Program Studi Manajemen IPK 3,75, predikat sangat memuaskan. 68, Brian Arta Ginting, Program Studi Manajemen IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. 69, Niluh Putu Ayu Anjani, Program Studi Manajemen IPK 3,73, predikat sangat memuaskan. 70, Putu Mia Anggiantari, Program Studi Manajemen IPK 3,7, predikat sangat memuaskan. 71, Ketut Ayu Wedayanti, Program Studi Manajemen IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. 72, Niluh Putudina Purnama, Program Studi Manajemen IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. 73, Lady Karisma, Program Studi Manajemen IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. 74, Nimade Padmawati, Program Studi Manajemen IPK 3,7, predikat sangat memuaskan. 75, Ninyoman Ayumani Angrita Pramana, Program Studi Manajemen IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. 76, Made Wahyu Krishna Upadana, Program Studi Manajemen IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. 77, Iwayan Satya Pramana, Program Studi Manajemen IPK 3,58, predikat sangat memuaskan. 78, Putu Bagus Sugi Prayuda, Program Studi Manajemen IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. 79, Nikade Anggun Pramesti Dewi Sujata, Program Studi Manajemen IPK 3,57, predikat sangat memuaskan. 80, Niluh Putu Laksmi Devianti, Program Studi Manajemen IPK 3,7, predikat sangat memuaskan. 81, Niputu Dema Pangkianti,
Prodi Manajemen IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. 82. Iputu Witnyana Putra, program studi manajemen IPK 3,52, predikat sangat memuaskan. 83. Gede Wisnu Saputra, program studi manajemen IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. 84. Nikade Ariska Surya Dewi, program studi manajemen IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. 85. Niluh Putu Mita Pramestia Utami, program studi manajemen IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. 86. Ari Chandra Nugraha, program studi manajemen IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. 87. Komang Alet Bagus Putra Pratama, program studi manajemen IPK 3,37, predikat sangat memuaskan. 88. Nimade Yunita Sari Safitri, program studi manajemen IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. 89. Iputu Kurniawan, program studi manajemen IPK 3,44, predikat sangat memuaskan. 90. Iwayan Bayu Sandiarta, program studi manajemen IPK 3,29, predikat sangat memuaskan. 91. Niputu Ade Intan Sesi, program studi manajemen IPK 3,32, predikat sangat memuaskan. 92. Gede Briananda Laksmana, program studi manajemen IPK 3,36, predikat sangat memuaskan. 93. Anak Agung Istri Tia Maharani, program studi manajemen IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. 94. Kadek Krisna Permana Putra, program studi manajemen IPK 3,34, predikat cukup. 95. Nikadek Rahayu Artini, program studi akuntansi IPK 3,92, predikat dengan pujian. 96. Ida Ayu Wayan Utama Gana, program studi akuntansi IPK 3,92, predikat dengan pujian. 97. Niwayan Natalian Tari, program studi akuntansi IPK 3,9, predikat dengan pujian. 98. Ni Ayu Wisma Dewi, program studi akuntansi IPK 3,9, predikat dengan pujian. 99. Putu Bunga Maharani Wibawa Putri, program studi akuntansi IPK 3,86, predikat dengan pujian. 100. Putu Frisca Devinta Astina Putri, program studi akuntansi IPK 3,84, predikat dengan pujian. 101. Made Sui Novita Dewi, program studi akuntansi IPK 3,83, predikat dengan pujian. 102. Niluh Gede Santi Kartika Sari, program studi akuntansi IPK 3,82, predikat dengan pujian. 103. Ikadek Rama Artika Naya, program studi akuntansi IPK 3,7, predikat dengan pujian. 104. Nadia Cynthia Dewi, program studi akuntansi IPK 3,83, predikat dengan pujian. 105. Putu Winda Agastya Paramita, program studi akuntansi
IPK 3,76, predikat dengan pujian. 106, Sri Ayu Wulandari, program studi akuntansi, IPK 3,82, predikat sangat memuaskan. 107, Made Dewi Gita Puspita Lestari, program studi akuntansi, IPK 3,85, predikat dengan pujian. 108, Desta Della Pragaswari, program studi akuntansi, IPK 3,78, dengan predikat sangat memuaskan. 109, Niluh Ratna Pradnya Maitria Dewi, program studi akuntansi, IPK 3,77, predikat sangat memuaskan. 110, Nikade Indah Permatasari, program studi akuntansi, IPK 3,65, predikat sangat memuaskan. 111, Putu Laksmi Puspita Yanti, program studi akuntansi, IPK 3,83, predikat sangat memuaskan. 102, Made Dita Wahyuni, program studi akuntansi, IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. 113, Teresia Arta Pangestu, program studi akuntansi, IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. 114, Igede Theo Basudewa, program studi akuntansi, IPK 3,58, predikat sangat memuaskan. 115, Gede Rama Wirya Nandia, program studi akuntansi, IPK 3,47, predikat sangat memuaskan. 116, Iputu Agus Eka Putra Astika, program studi akuntansi, IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. 117, Niputu Intan Primandani, program studi ekonomi pembangunan, IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. 118, Desa Ayu Putri Mahadiani, program studi ekonomi pembangunan, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. 116, Komang Widi Dharma, program studi ekonomi pembangunan, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. 120, Mita Dwi Jayanti, program studi ekonomi pembangunan, IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. 121, Nisayu Kadek Sutiani, program studi ekonomi pembangunan, IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. 122, Medi Prasetya Junior, program studi ekonomi pembangunan, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. 123, Iputu Gede Satria Dharmayasa, program studi ekonomi pembangunan, IPK 3,21, predikat sangat memuaskan. 124, Kadek Risa Karisna Pramita, program studi ekonomi pembangunan, IPK 3,56, predikat sangat memuaskan. 125, Komang Hermawanda, program studi ekonomi pembangunan, IPK 3,23, predikat cukup. 126, Ayunita Christine, program studi ekonomi pembangunan, IPK 3,44, predikat memuaskan. 127, Niluh Intan Sundari Kunti, program studi ekonomi pembangunan, IPK 3,36, predikat memuaskan. 128, Nimade Arista Yuna Pratiwi, program studi manajemen, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. 129,
Nikade Anggi Pratiwi, Program Studi Manajemen, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. 130. Nikade Rian Krisjayanti, Program Studi Manajemen, IPK 3,71, predikat sangat memuaskan. 131. Ida Ayu Prameswari Dwika, Program Studi Manajemen, IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. 132. Iputu Bayu Yuliana Putra, Program Studi Manajemen, IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. 133. Ana Agung Sagung Intan Permata Sari, Program Studi Manajemen, IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. 134. Niputu Mas Nadia Sintia Dewi, Program Studi Manajemen, IPK 3,56, predikat sangat memuaskan. 135. Idewa Ayu Indah Pratiwi, Program Studi Manajemen, IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. 136. Iwayan Adi Gunawan Putra, Program Studi Manajemen, IPK 3,51, predikat sangat memuaskan. 137. Niputu Ayu Tresia Dewi, Program Studi Manajemen, IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. 138. Veronica Desi Deria, Program Studi Manajemen, IPK 3,48, predikat sangat memuaskan. 139. Vivi Prananda, Program Studi Manajemen, IPK 3,5, predikat sangat memuaskan. 141. Niputu Evani Gita Puspita, Program Studi Manajemen, IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. 141. Dewa Ayu Sasta Gayatri Dewi, Program Studi Manajemen, IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. 142. Iputu Agus Ari Sanjaya, Program Studi Manajemen, IPK 3,42, predikat sangat memuaskan. 143. Niputu Ratih Surya Ningsih, Program Studi Manajemen, IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. 144. Igede Made Dharma Diaksa Saputra, Program Studi Manajemen, IPK 3,3, predikat sangat memuaskan. 145. Putu Agus Mahendra Wijaya, Program Studi Manajemen, IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. 146. Ida Bagus Gede Bayu Kresnandana, Program Studi Manajemen, IPK 3,1, predikat cukup. 147. Ida Bagus Putu Asdi Setiawan, Program Studi Manajemen, IPK 3,63, predikat dengan pujian. 148. Niputu Mediani Sintia Dewi, Program Studi Akuntansi, IPK 3,91, predikat dengan pujian. 149. Nimade Harista Dewi Anggreni, Program Studi Akuntansi, IPK 3,76, predikat dengan pujian. 150. Pradnya Paramita, Program Studi Akuntansi, IPK 3,69, predikat dengan pujian. 151. Cokorda Istri Agung Evita Nindya Putri,
Program Studi Akuntansi IPK 3,71, predikat dengan pujian. 152, Inengah Ari Putra, Program Studi Akuntansi IPK 3,69, predikat dengan pujian. 153, Nikomang Karmila Dewi, Program Studi Akuntansi IPK 3,76, predikat dengan pujian. 154, Nimade Gita Indah Dewi Fortuna, Program Studi Akuntansi IPK 3,65, predikat dengan pujian. 155, Kania Aulia Sahari, Program Studi Akuntansi IPK 3,52, predikat dengan pujian. 156, Putu Vivian Angela, Program Studi Akuntansi IPK 3,66, predikat sangat memuaskan. 157, Niluh Risma Andika Dewi, Program Studi Akuntansi IPK 3,67, predikat sangat memuaskan. 158, S. Agus Andi Surya Dharma, Program Studi Akuntansi IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. 159, Putu Ayu Ratih Ardianti, Program Studi Akuntansi IPK 3,72, predikat sangat memuaskan. 160, Nimade Dwi Payanti, Program Studi Akuntansi IPK 3,74, predikat sangat memuaskan. 161, Nikomang Ayu Indi Rumesa, Program Studi Akuntansi IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. 162, Ayu Listia Adriani Sidarta, Program Studi Akuntansi IPK 3,64, predikat sangat memuaskan. 163, Niputu Krisna Dewi, Program Studi Akuntansi IPK 3,59, predikat sangat memuaskan. 164, Made Yunita Chandra Dewi, Program Studi Akuntansi IPK 3,58, predikat sangat memuaskan. 165, Iputu Ardian Janu Mahendra, Program Studi Akuntansi IPK 3,54, predikat sangat memuaskan. 166, Niputu Suandewi, Program Studi Akuntansi IPK 3,6, predikat sangat memuaskan. 167, Ana Agong Ngurah Krisna Deva, Program Studi Akuntansi IPK 3,49, predikat sangat memuaskan. 168, Efri Surya Perdana, Program Studi Akuntansi IPK 3,55, predikat sangat memuaskan. 169, Putu Trisna Paramita Liana Dewi, Program Studi Akuntansi IPK 3,61, predikat sangat memuaskan. 170, Niluh Putu Dian Patni Loka, Program Studi Akuntansi IPK 3,53, predikat sangat memuaskan. 171, Niluh Putu Pitayani Finansia, Program Studi Akuntansi IPK 3,57, predikat sangat memuaskan. 172, Ida Ayu Ardia Pramestiningrat, Program Studi Akuntansi IPK 3,45, predikat sangat memuaskan. 173, Ida Bagus Krisna Aristana, Program Studi Akuntansi IPK 3,46, predikat sangat memuaskan. 174, Made Sukma Prasita Dewi, Program Studi Akuntansi IPK 3,35, predikat sangat memuaskan. 175, Mulia Tantra Gunadi,
Program Studi Akuntansi IPK 3,56, predikat sangat memuaskan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pengumuman lulusan terbaik tingkat program studi dan tingkat fakultas pada yudisium bersama pertama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2020. Lulusan terbaik yudisium bersama pertama tahun 2020 tingkat program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Lulusan terbaik program studi Ekonomi Pembangunan Ana Agung Dinda Pramisita dengan IPK 3,94, predikat dengan pujian. Lulusan terbaik program studi Manajemen Kadek Ayu Yuliawati dengan IPK 3,93, predikat dengan pujian. Lulusan terbaik program studi Akuntansi Nikadek Rahayu Artarini dengan IPK 3,92, predikat dengan pujian. Lulusan terbaik program studi Magister Ilmu Ekonomi Ana Agung Ayusia Prabandina dengan IPK 3,93, predikat dengan pujian. Lulusan terbaik program studi Magister Akuntansi Imade Sukarma Yasa dengan IPK 3,77, predikat dengan pujian. Lulusan terbaik program studi Doktor Ilmu Ekonomi Dr. Gede Bagus Brahmaputra SE MSI Empar dengan IPK 3,97, predikat dengan pujian. Lulusan terbaik yudisium bersama pertama tahun 2020 tingkat fakultas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Program studi sarjana terbaik pertama Kadek Ayu Yuliawati, program studi Manajemen IPK 3,93, predikat dengan pujian. Terbaik kedua, Ana Agung Dinda Pramisita, program studi Ekonomi Pembangunan, IPK 3,94, predikat dengan pujian. Terbaik ketiga, Nikadek Rahayu Artarini, program studi Akuntansi, IPK 3,92, predikat dengan pujian. Lulusan terbaik program studi Magister Ana Agung Ayusia Prabandina, program studi Magister Ilmu Ekonomi IPK 3,93, predikat dengan pujian. Lulusan terbaik program studi Doktor Dr. Gede Bagus Brahmaputra SE MSI Empar, program studi Doktor Ilmu Ekonomi IPK 3,97, predikat dengan pujian. Acara akan kami lanjutkan dengan penyampaian kesan dan pesan wakil calon wisudawan. Om Swastiastu. Yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bapak Agus Ganesha Rahyuda, SE, MT, PhD. Yang terhormat para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana,
Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dan yang saya banggakan, teman-teman calon wisudawan pada Yudisium Bersama 1 tahun 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, atas segala anugerah beliau, sehingga segala proses dalam kehidupan kita selalu diberkahi dan selalu diberikan jalan yang terbaik. Suatu kehormatan bagi saya dapat mewakili teman-teman sekalian menyampaikan pesan-kesan bagi alma mater kita tercinta, alma mater kebanggaan kita, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Kurang lebih 4 tahun lamanya kita menempuh pendidikan, melewati proses yang sangat panjang, mulai dari masa perkuliahan, masa mengikuti kepanitiaan, pengabdian kepada masyarakat, sampai pada masa kita menyusun tugas akhir yang sangat penuh dengan rintangan telah kita lewati bersama. Saya merasa sangat bersyukur menjadi salah satu bagian dari Fakultas Ekonomi, karena di kampus ini saya mendapatkan banyak sekali hal, tidak hanya saja ilmu pengetahuan namun juga pengalaman yang dapat membangun karakter kita, cara berpikir, pola berpikir, sehingga kita menjadi manusia yang semakin dewasa dan dapat berpikir sebelum kita melakukan suatu tindakan. Tentunya semua hal yang kita capai saat ini tidak lepas dari bantuan Bapak dan Ibu dosen yang secara sabar mendidik kami, memotivasi kami dengan karakter kami yang sangat berbeda-beda, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh kampus, sehingga mempermudah kami dalam mengurus administrasi, serta perkuliahan kami dapat terbantu dengan adanya fasilitas dan pelayanan dari kampus kami. Harapan kami semoga kedepannya kampus kami tercinta ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dapat semakin jaya, semakin solid, dan semakin maju ke depannya, sehingga apa yang menjadi visi dari Fakultas Ekonomi ini dapat terwujud dan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kualitas, sehingga memiliki daya saing yang baik sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Selain itu, kami juga berharap semoga teman-teman sekalian dapat menjaga nama baik dari alma mater kita tercinta ini dengan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita adalah manusia yang berkualitas, manusia yang memiliki etika dalam bertindak, sehingga sebelum melakukan sesuatu hal kita dapat memikirkannya secara matang dan mendapatkan solusi terbaik dari apa permasalahan yang terjadi. Yudisium ini bukanlah akhir dari pencapaian kita, melainkan tangga awal kita untuk mencapai cita-cita kita masing-masing untuk meraih kesuksesan. Demikian pesan-kesan yang dapat saya sampaikan. Walaupun Yudisium ini dilakukan secara online di masa pandemi COVID-19 saat ini, semoga tidak mengurangi arti dan makna dari Yudisium kita. Akhir kata, saya ingin mengucapkan sebuah kalimat motivasi, yakni lakukanlah semua prosesnya secara maksimal dan ikhlas. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan jalan yang kita tempuh. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kami persilakan. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi
saya ucapkan kepada yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Ibu Sekretaris Senat FEB UNUD, yang saya hormati pula Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak dan Ibu para koordinator program studi di lingkungan FEB UNUD, Bapak dan Ibu para koordinator unit di lingkungan FEB UNUD, Ketua Ruang Baca FEB UNUD. Yang saya hormati pula para tamu undangan khusus Yudisium Bersama yang pertama 2020 ini yang menyaksikan acara ini secara online, yaitu Bapak Pimpinan Wilayah BNI Bali Nusra, Bapak Pimpinan Jaringan dan Layanan BNI Bali Nusra, Ketua Ikatan Alumni FEB UNUD yang disingkat IKFEB, kemudian Bapak dan Ibu Ikatan Alumni yang tergabung dalam IKA Prodi FEB UNUD, ada Ketua IKA Prodi Manajemen dan juga ada Ideyana. Dan yang saya hormati para ketua lembaga kemahasiswaan di lingkungan FEB UNUD. Yang saya cintai dan saya banggakan, para calon wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, serta seluruh hadirin yang menghadiri acara ini secara online yang saya muliakan. Mengawali sambutan saya ini, izinkan saya menghaturkan puja pangastuti angayu bagia kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugraha beliau, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Yudisium Bersama yang pertama tahun 2020 yang pertama kali diadakan secara daring atau online. Para hadirin yang berbahagia, beberapa bulan terakhir ini hampir seluruh negara di dunia mengalami permasalahan penyebaran penyakit COVID-19 yang hingga saat ini kita tidak tahu dengan pasti kapan penyakit ini akan mereda atau bahkan hilang dari dunia ini. Penyakit ini secara langsung mengganggu mental dan fisik masyarakat. Secara tidak langsung mengganggu aktivitas-aktivitas rutin yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, dan secara umum mengganggu sektor perekonomian di dunia, termasuk Indonesia. Gangguan terhadap aktivitas-aktivitas rutin itu juga tidak hanya dialami masyarakat, namun juga dialami oleh sektor usaha. Salah satu contohnya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang jasa pendidikan. Karena pandemi COVID-19 ini selama 2 bulan terakhir, FEB mau tidak mau harus beradaptasi dengan cara melakukan transformasi digital pada proses bisnisnya. Selama 2 bulan terakhir ini, hampir seluruh pelaksanaan pendidikan yang ada di FEB mulai berpindah dari sistem analog ke sistem digital. Dimulai dari pelaksanaan proses perkuliahan secara online, ujian tengah semester dan ujian akhir semester secara online. Kemudian juga melakukan seminar hasil, seminar usulan, ujian tugas akhir di segala jenjang pendidikan tinggi yang kami sediakan secara online. Dan yang paling terbaru adalah melaksanakan proses yudisium bersama mahasiswa FEB UNUD yang untuk pertama kalinya diselenggarakan secara online. Dari sekian proses pelaksanaan yang kami digitalisasi tersebut, terus terang kami tidak pernah berharap untuk melaksanakan kegiatan yudisium ini secara online, karena kami sadar bahwa momen ini adalah momen bersejarah yang paling saudara nanti-nanti
Momen ini adalah momen yang saudara ingin nikmati bersama keluarga, bersama teman seangkatan dengan rasa senang, bangga, dan berbahagia. Namun di sisi lain, wabah ini tidak memungkinkan kita untuk bertemu secara fisik di tempat ini, sehingga akhirnya diputuskan mengambil jalan tengah, yaitu melaksanakan yudisium bersama secara online yang saudara hadiri pada hari ini. Langkah ini harus kami tempuh karena kami harus melaksanakan kewajiban sebagai pengelola fakultas yang telah diatur dalam buku pedoman akademik, yaitu bahwa yudisium dilaksanakan di fakultas, di mana yudisium ini wajib diikuti oleh mahasiswa sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kegiatan akademiknya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Oleh karena itu kami mohon permakluman dari adik-adik, bapak dan ibu, para calon wisudawan sekalian yang hadir pada yudisium bersama hari ini. Baik, para hadirin yang berbahagia, khususnya kepada saudara-saudara yang sebentar lagi akan menyandang gelar akademik baru, atas nama FEB Unut saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara menyelesaikan seluruh kewajiban akademik di FEB ini, dan sebentar lagi akan meraih gelar akademik, gelar vokasi maupun gelar profesi yang saudara cita-citakan. Semoga gelar yang saudara peroleh dapat bermanfaat bagi pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selaku pimpinan fakultas, saya juga tidak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada calon wisudawan jika selama mengarungi proses pendidikan di FEB Unut ini, saudara-saudara mengalami ketidaknyamanan akibat dari kekurangan dan kesalahan pelayanan yang kami berikan. Teriring doa dari kami untuk kebahagiaan dan kesuksesan para calon wisudawan di kehidupan dan karirnya di masa mendatang. Ada 3 pesan saudara-saudara yang mungkin kami atau saya mewakili Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, di masa depan faktor kualitas sumber daya manusia yang tidak kompetitif akan menjadi penghalang untuk mampu bersaing di era digital. Membangun sumber daya manusia yang kompetitif bukan hanya persoalan kemampuan menguasai teknologi semata, namun lebih dari itu adalah membangun mindset dan pola pikir serta akhlak, attitude yang baik. Demikian pula dalam hal pendidikan tidak cukup menjadi pintar, melainkan cerdas dan berakhlak yang baik, sehingga seseorang yang telah menyandang gelar akademik mampu mewujudkan jati dirinya sebagai masyarakat ilmiah yang berintegritas, bermoral, dan beretika. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa proses belajar dan mengisi diri dengan pengetahuan dan keterampilan tidak akan berhenti sampai di sini. Dalam hal proses belajar juga menganut asas keberlanjutan. Maka harapan saya adalah teruslah asah kemampuan saudara-saudara. Ingat moto Universitas Udayana Taki-takining Swaka Guna Widya. Serahkan diri Anda pada ilmu pengetahuan, selalu belajar, sehingga hidup saudara-saudara adalah untuk ilmu pengetahuan. Yang terakhir, saya mohon selalu jaga nama baik alma mater saudara. Jagalah nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Setelah ini saudara-saudara akan menjadi alumni. Kami telah menyediakan wadah alumni untuk saudara-saudara yang bernama Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Setelah itu juga ada juga ikatan alumni di masing-masing prodi diploma, sarjana, profesi, magister, dan doktor. Silakan bergabung di sana. Karena ikatan alumni itu merupakan koneksi yang menghubungkan kita fakultas dengan dunia di luar sana, di mana Anda sebagai agen perubahan yang menjadi wakil FEB Universitas Udayana nantinya di masyarakat.
Kepada para orang tua, pendamping atau yang mewakili, kami juga mengucapkan selamat atas keberhasilan putra-putri maupun kerabat keluarga Bapak dan Ibu yang telah berhasil menyelesaikan studi di FEB UNUT. Terima kasih karena telah mempercayai kami untuk mendidik, memberi pengetahuan, mengasah keterampilan dan mematangkan sikap para calon wisudawan selama mereka berada di bawah asuhan kami. Dengan telah selesainya studi para calon wisudawan, maka sudah saatnya mereka kami kembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu disertai dengan ucapan maaf jika karena keterbatasan kami belum bisa memenuhi harapan Bapak dan Ibu sekalian. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia penyelenggara yudisium bersama yang pertama tahun 2020, baik yang terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, di mana kepanitiaan ini diketuai oleh Bapak Dr. Ari Wirajaya yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat rinci sehingga acara ini berjalan lancar dan penuh dengan kenangan. Selanjutnya saya mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan yudisium bersama yang pertama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Yakinlah bahwa semua itu adalah hal yang tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, dan saya tutup sambutan saya ini dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Demikianlah sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yudisium bersama pertama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2020. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana beserta jajaran pimpinan kami persilahkan untuk menuju ruang transit di lobi lantai 4 Gedung BH. Terima kasih. Kembali untuk mengisi form kehadiran pada link yang telah diberikan. Dan diumumkan kepada seluruh peserta yudisium bersama pertama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2020 bahwa pemberian kalung, plakat, patung dan transkrip nilai akan diumumkan lebih lanjut melalui WhatsApp Group
Yudisium bersama pertama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Sekali lagi kami ingatkan untuk seluruh peserta untuk mengisi form kehadiran pada link yang telah diberikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan ketekunannya dalam mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih dan selamat siang. Om Santi, 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 Om.